Oke, di sini gue mulai curiga kalau cowok pakai baju ketat itu harus dipertanyakan. Coba mana gitu yang suka pakai baju ketat ya? Tatapan guys, lihat apakah ini seorang tatapan cowok? Nah ini Dokter Oscar bukan nih? Halo guys, lagi di channel FKR Project. Oke, jadi kali ini ada kasus yang viral yaitu Melisa. Karena kasusnya hampir mirip. Kalau kalian ingat dulu ada kasus Dewi Persik dengan Saipul Jamil. Ternyata kasus ini berulang kembali. Jadi suami dari Melisa ini dia suka dengan laki-laki. Itu dibuktikan dengan podcast-podcast yang pernah dia ikutin. Podcast yang paling terkenal menurut gue ada dari Dr. Richard Lee dengan Deddy Kobuzer. Nanti kita coba reaction dari konten Dr. Oscar sendiri ya. Apakah dia tingkahnya seperti perempuan atau tidak? Kita coba nilai sendiri dengan video-video dia yang lama ya guys. Oke, kita coba tonton videonya sekarang dari pengakuan istrinya dulu, Melisa. Hanya sepotong video ya. Oke, kita coba nonton sekarang juga ya. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa guys, seperti biasa klik apa? Ya, klik itu. Ketika kalian klik itu, kalian udah mensupport channel ini untuk upload setiap hari. Langsung aja kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Trauma nggak jadi? Trauma lah. Gimana cara bedainnya? Nggak Ini tahu podcastnya radarnya. ya. Aku Mas ini juga gimana ya? Aku lihat-lihat. Gimana sih? Kalau gue. Makanya itu aku juga. Gimana ya? Aku juga paling nggak banyak sih, tapi mungkin ya. nggak juga sih. Tapi ada beberapa orang yang nuduhin aku juga loh. Oke, jadi di sini topiknya ngebahas cara ngebedain cowok dengan yang suka dengan laki-laki sama enggak ya. Menurut gue itu simple banget ya. Oke, karena beberapa temen gue karena ada gitu kan, dari gaya pakaiannya itu udah kelihatan dia selalu mau tampil bersih rapi, tapi dalam lingkup itu nggak semua orang seperti itu. Misalnya dia kalau kita gangguin tuh, dia acak-acak, dia pasti bakal marah tuh. Marahnya juga gak lazim, bukan marah kayak cowok tapi kayak cewek. Tampilan itu bisa sih. Kedua dari gaya, ya balik lagi gaya dia ngomong, gaya tingkah laku dia itu kelihatan sih. Menurut gua cara ngebedainnya hal yang paling signifikan adalah itu ya. Terus dari chat juga tuh, itu kelihatan ya. Oke, lanjut denger lagi. Karena kan mungkin tampilan dokter Gayanya ya. eksentrik. Apa kayak bersih gitu. Dia kan sama penampilan itu nomor 1. Oh iya. Baru gue bilang kan. Aku nomor 1 karena aku kerjanya itu. Iya kan? Kalau aku urakan nanti katanya bukan dokter kecantikan Dokter pula. Maksudnya kalau ini Enggak aku sih. ngomongin soal suamiku ya. Iya. Jadi dia itu penampilan nomor 1, wangi, dia skincare-nya tuh lebih mahal dari aku. Sebelum tidur pakai body lotion lengkap, pakai krim wajah, body lotion, Ini wangi harus gitu. Terus dicurigai. karena aku suka-suka aja dia kayak gitu. Aku nggak ada pikiran mengarah ke sana, enggak. Oh lebih dia ya daripada Jadi kayak kamu gitu-gitu ya. untuk Ngerawat diri ya. wajahnya aja glowing dia daripada aku. Iya sih. Aku nggak ada ini dong, curiga sama sekali juga. Kamu pernah lihat handphone dia kayak kita ada simpan foto cowok atau Nah. video cowok lagi apa gitu? Nggak pernah. Ada beberapa, ada. Ada. Ya yang lebih ganjen emang Masa? suamiku. Kayak yang Serius? ini tadi lo maksudnya dia ngajak-ngajakin dulu ini. Foto katalog gitu. Foto katalog. Jadi sebelum menikah itu dia mau kayak ngupload aku, membangga-banggakan. Setelah menikah itu fotoku dihapusin. Oh. Di situ dia lebih kayak ke Hey, kalian cewek-cewek harus hati-hati nih. Awalnya bucin, pas nikah kok ada perubahan. mengekspor diri dia aja. Jadi udah kayak nggak bucinnya udah nggak ada. Oke. Terus sering kayak bikin, misalnya kita ke mana nih, ke luar negeri atau mana gitu ya. Waktu di hotel itu dia aja kayak bikin video yang nggak pakai baju gitu. Oh iya. Dia ngonten-ngonten gitu. Konten sendiri gitu. Itu kalau cowok Bentar, kalau buat video nggak pakai baju buat apa cuy? Apalagi udah nikah ya, itu harus dipertanyakan tuh. Itu harus dipertanyakan banget. Secowok ya itu harus dipertanyakan tuh. Buat dikirim ke siapa tuh? biasanya gitu ya. Enggak.
Enggak. Enggak. Oh, berarti Udah gitu. jelas. Sudah Udah jelas jelas. enggak. Kalau cowok Iya. kalau tulang lunak mungkin iya. Beb. Oh, yang kalau kalian pernah ngeliat ya, itu biasanya dilakukan di luar negeri sih. Jadi buat konten dimana kan ada cermin, terus nggak pakai baju, terus foto-foto kayak gini. Nah itu, oke. Satu, gue pernah ngeliat itu buat orang suspek. Oke, satu normal. Kedua, ya biasanya yang suka sesama jenis sih. Ya, pasti kalau kalian lihat LGBT itu kalau di Instagram ya selalu dipakai dengan foto yang nggak pakai baju. Jebret. Nah, itu suka tuh foto-foto kayak gitu ya, buat menampilkan auranya ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita nggak boleh dengar dari satu sisi dari Melisa saja. Kita coba lihat dari pendapatnya. Ya, ini speak up dari suaminya Melisa, guys. Kita dengerin ya. Tadi kan kita udah dengerin dari Melisa. Sekarang kita dengerin dari dia. Saya sudah lama hidup di Bogor dan Jakarta, kemudian circle saya juga punya teman-teman yang bekerja di dunia entertain yang Oke. sama-sama. Kalau Kebetulan saya misalkan- juga di Jakarta, saya juga di dunia entertain. Tapi iya. saya nggak panggil sayang dengan teman-teman cowok saya. Tapi menurut saya itu hal yang wajar. Menurut kamu itu hal yang wajar? Menurut saya dan menurut circle saya itu hal yang wajar. Menurut kamu itu hal yang wajar. Jadi kalau saya misalnya hal yang cowok bilang kangen, aku kangen kamu, aku sayang kamu, itu hal yang wajar. Hal yang wajar. Kayaknya gue tinggal di Jakarta gak gitu-gitu deh. Gue kalau ada chat temen gue kayak gitu, gue agak ngeri gitu. Kayaknya gak gitu deh. Di Jakarta gak gitu sih. Kecuali ya, lo punya temen lo agak, kalau sesama cewek oke. Terus kedua, lo punya temen laki-laki tapi temen lo agak letoy-letoy kayak gitu, itu wajar dilakuin ya. Yang tulang lunak yang dibilang dokter Richard tadi ya, itu wajar. Kalau chat kayak itu wajar ya, sama tulang lunak gitu kan ya. Dan kedua ya itu biasa dilakukan chat. Kalau cewek sama cewek chattingan kayak gitu, gue nggak curiga. Tapi kalau cowok sama cowok, dah. Siapa di sini yang tinggal di Jakarta? Coba jelasin apakah emang kayak gitu? Setahu gue sih, selama gue pernah tinggal di Jakarta nggak kayak gitu ya. Oke. Kan itu sebatas chat kan, Dok ya? Sebatas chat. Sebatas chat. Oke. Kecuali kalau misalkan ada adegan misalkan kepergok apa sama si dokter ini, kan itu beda Tapi cerita. itu nggak kepergok. Ya enggak, kan karena emang nggak ada apa-apa. Oke. Bukan nggak Karena di kepergok dokter tapi Richard belum kepergok. Enggak, emang bener-bener nggak ada apa-apa. Memang nggak ada Gitu, apa. nggak Mas, tapi kayak gini ya. Ini logikaku ya. Kan kalau cewek dengan cowok ini kan memang agak sedikit berbeda ya. Kalau cewek ini kan ya pegangan tangan, bestian itu biasa. Kalau setahu saya nih Mas ya, setahu saya ya, kalau cowok ini kan bukannya itu suatu hal yang menjijikkan Mas, kalau misalnya kita pegangan tangan cowok misalnya kayak gitu punya, atau panggil sayang atau bilang kangen dengan cowok. Kalau saya itu bukannya suatu hal yang menjijikkan. Kalau menurut Mas bagaimana? Kalau pegangan tangan, saya nggak pernah sama sekali pegangan tangan sama yang dimaksud ya, si dokter tersebut ya. Nah, chat yang beredar, chat yang dia tangkap, itu kalau misalkan dokter baca sendiri ya, itu di atas itu sebenarnya pure membahas bisnis. Nah, jadi ceritanya di situ juga ada Bisnis apa sih yang pakai sayang-sayangan? Yang ada ngebahas bisnis ya kita harus serius ya. Mana ada ngebahas bisnis tapi pakai sayang-sayangan ya. Oke, dia ngebantah seperti itu. Oh ini Mas, saya cuma pengen ngasih tau aja loh. Semua itu berawal dari chat loh Mas. Semua itu berawal dari chat ya. Sebelum Anda melakukannya. Cuaks. Bisnis apa guys? itu ada chat saya yang bertuliskan I will support everything what you do, seperti itu, yang artinya sebenarnya si dokter ini lagi curhat kepada saya, jadi dia mau membeli sebuah resto yang konsepnya sama seperti yang punya saya. Oke. Jadi karena kita teman, dia tanya apakah kamu nanti menjadi saingan bisnisku. Kalimat sayang, kalimat kangen ini memang ada kan? Kalimat sayang ada, jadi itu panggilan memang. Memang panggilan. Itu biasa kalian lakukan. Nggak hanya sama dia, juga saya teman-teman saya deket sama teman-temanku juga saya. Temennya mana? saya- Cowok? Cowok cewek. Cowok cewek, oke. Dan panggilan sayangnya memang B. 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 Baby, No, B. sayang. B itu jadi kayak ya no B. B itu bimadu atau apa ini? B itu apa? B. B madu. B madu. Berarti sayang dong. Sebenarnya nggak bisa dibilang itu artinya sayang ya. Cuman ya panggilan lebih akrab aja kayak gitu. Kagak normal sih ini ya. Dengerin 2 podcast tadi gue udah bisa menyimpulkan sih.
Dia gampang banget manggil orang sayang ya. Gimana menurut kalian? Oke, kita coba lihat tingkah laku dia ya guys. Apakah yang beredar ya? Tingkah laku yang beredar itunya ya. Oke, kita coba lihat tingkah laku dari ya suaminya Melisa. Di video yang pertama yang viral adalah tingkah laku saat di pernikahan. Entah emang ini di lagi action atau gimana, tapi coba kita lihat ya. Asian white girl, Latino white black. Nah, lihat tatapan guys. Lihat apakah ini seorang tatapan cowok. Oke, ini mungkin ya cuma konten ya. Kita bisa berpikir positif lah ya. Cuma konten ya tatapannya nih. Tapi di sini dia udah glowing sih ya. Udah menikah udah glowing sini. Entah di make upin atau kayak gimana, tapi ini glowing sih. Next. Oke, ini video kedua, happy birthday suami. Oh. Bentar. Ini happy birthday kok bajunya ini sih. Oke, di sini gue mulai curiga. Kalau coba pakai baju ketat itu harus dipertanyakan sih. Coba mana gitu yang suka pakai baju ketat ya dan berwarna gitu. Oke, coba tonton ya. Oke, ditutup mata, dikasih kado. Oh, ini kita bisa berpikir positif aja. Mungkin dia salah beli baju dan ukuran bajunya ngetat gitu. Dan kedua ini warnanya terlalu terang loh kalau buat cowok. Oh, mungkin fashion, tapi fashion sekarang setahu gue nggak ada sih fashion yang kayak gini. Ini kaos loh modelnya. Kalau kaos polo oke lah dipakai ketat ya. Ini kaos loh. Oke, ini gimana nih? Ini jarang yang disukain cowok ya. Jarang. Auranya tuh kayak udah mulai kerasa gitu ya. Aura apa tuh? Next. Oh, video yang beredar dia ngikut take me out. Oke. Coba denger ya. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ato. Saya dari Kediri, Jawa Timur. Pagi-pagi nyetel satu lagu. Mantap. Lihat Lutfi lagi nyambut bulu ketek. Ini belum glowing ya. Lutfi, jangan belagu. Paling dikasih duit juga melek. Bentar. Ini gaya dia ngomong agak aneh nih. Masa gini sih, melek? Bentar ya. Ini. Lutfi, jangan belagu. Paling dikasih duit juga melek. Menarik sih ya. Siapa tahu emang bawaan lahir ya. Tapi itu harus dipertanyakan sih dari gaya dan dia ngomong itu ada aura yang beda guys. Ya harusnya paham sih ketika lo punya temen yang suka sama cowok gitu ya. Gue walaupun ada temen dan ya gue gak akrab, gue geli punya temen seperti itu ya. Ini guys Dr. Oscar ya. Ini adalah Dr. Oscar yang dimana gue baru nemuin fakta baru. Ternyata Dr. Oscar inilah selingkuhannya ya. Jadi suami dari Melisa itu selingkuh dengan Dr. Oscar ya. Nah ini guys. Oh my god. Itu ada kemiripan ya dengan Dr. Oscar dengan suaminya Melisa ya. Next. Ku cari begini gara-gara dia. Hatiku capek bila Gue udah terlalu sering sih ngeliat dokter ngelakuin kayak gini ya. Ini seleranya suaminya Melisa nih. Serius nih. Ya emang ada kemiripan sih dari wajah. Gue hampir ketipu loh sumpah. Di awal gue kira Dr. Oscar itu adalah sosok yang sama dengan suaminya Melisa. Ternyata mereka orang yang berbeda gitu. Gue kira sama gitu. Wow, ini adalah Dr. Oscar ya. Dan video yang beredar lagi viral. Katanya sosok selingkuhan suaminya yang jadi saksi pernikahan orangnya yang mana? Gampang, gue tahu sih. Oke, kita lihat. bagai sang surya. Nah ini Dr. Oscar bukan nih? Ini Dr. Oscar bukan nih? Kan ini sosok
selingkuhannya inilah yang jadi saksi. Selalu dirindukan pagi. Ini kan Dr. Oscar. Ada harga yang harus kita Kini pada pernikahannya kok sepi gitu. pelihara. Aku bertubi-tubi Tuhan Mana saksinya? Kok sepi? dalam sabar. Cintaku akan berakhir. Dr. Oscar kan? Apa bukan? Kayaknya bukan ya? Atau yang ini nih? Yang di kursi belakang tadi guys, yang ini guys. Atau yang ini? Ya, setelah video-video yang viral kita reaction sekarang bisa menyimpulkan bahwa suaminya Melisa normal. Enggak, itu jawabannya kalian sendiri aja ya. Bisa menilai lah dari video-video yang viral ya. Tadi udah terjawab semua. Dan selingkuhannya pun udah kita tonton, yaitu Dr. Oscar. Dengan tingkahnya Dr. Oscar tambah meyakinkan ya. Kalau mereka berdua so enjoy gitu kalau panggil sayang-sayangan. Karena gue melihat dari jogetannya ya, sesimpel itu sih melihatnya ya. Ya, itu hanya pendapat gua, tapi jangan diambil semua. Ini hanya gua reaction dengan video-video yang viral saja. Gimana menurut kalian? Kalian bisa jelasin sendiri apakah normal atau tidak. Oke. Di sini gua Fadli, sampai jumpa di next video. Kalau ada salah kata, gua mohon maaf. Ini hanya konten hiburan semata. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you. Goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.